Perkenalkan, nama saya Sadiq Hasan Al-Rasyid dengan NIM 422221045. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian PMK atau pariwisata minat khusus. Nah, di mana pariwisata minat khusus ini merupakan salah satu mata kuliah yang ada di destinasi pariwisata Universitas Airlangga, di mana mahasiswa belajar berbagai hal yang berhubungan dengan destinasi pariwisata, terutama pariwisata minat khusus. Nah, pariwisata minat khusus ini ada banyak hal, mulai dari kuliner, alam, blur tourism, dan lain sebagainya. Sehingga mahasiswa khusus atau terkhusus untuk mempelajari wisata yang ada minat khusus. Nah, selanjutnya ada cakupan. Nah, cakupan di pariwisata minat khusus ini sangat banyak, mulai dari cakupan belajar tentang berbagai hal, baik itu wisata minat khusus, kuliner, budaya, sosial, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada tujuan. Nah, di tujuan pariwisata minat khusus ini kita belajar tentang bagaimana mahasiswa pergi ke suatu destinasi pariwisata dan melihat pariwisata apa saja yang ada di suatu daerah. Misalnya, di daerah Pucon ada wisata minat khusus. Nah, jadi kita harus mengetahui bagaimana sebagai mahasiswa Universitas Airlangga, terutama destinasi pariwisata, untuk mengelola wisata yang ada sebagai wisata minat khusus, yang wisata yang ada di daerah tersebut tetapi tidak dimiliki oleh yang lain, seperti atraksinya berbeda dengan yang lain. Nah, capaian mata kuliah yang ada di PMK ini adalah belajar tentang bagaimana mahasiswa supaya bisa mengelola destinasi atau terjun ke lapangan untuk mengelola wisata minat khusus tersebut. Dan yang terakhir, yang diajarkan oleh pariwisata minat khusus di Universitas Airlangga, terutama di program studi saya, yaitu ada dark tourism. Selain itu ada juga tentang konsep wisata minat khusus, kriteria pariwisata minat khusus, dan ada juga geotourism, dark tourism, yacht tourism, dan juga fotografi tourism dan historical tourism. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarkasan. Di sini ada Mbak siapa? Mbak Rika dan Mbak? Mbak Rika dan Mbak Bila. Nah, di sini saya ingin mewawancari Mbak Rika sama Mbak Bila tentang motivasi Mbak mengunjungi alun-alun Surabaya apa? Pasti ada kan maksud tertentu ke sini. Bisa dijelasin mungkin? Itu saya kesini karena suka lukisan di museum bawah tanah itu. Oh, kayak asik gitu ya lukisannya. Kalau Mbak apa? Nggak kalau buat Mungkin bisa jelasin kayak foto-foto yang bagusnya di mana aja, Mbak? kayak apa ya, tempat itu foto gitu, buat foto-foto. Oh, selain foto-foto dan museum bawah tanah, ada lagi nggak motivasi yang pasti pengen, wah misalnya aku kesini pengen gini 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 gitu, yang paling spesial gitu motivasi yang utama selain yang tadi? Mana tahu ada lagi? Nggak ada. Oh, cuman itu aja. Mungkin itu aja, mungkin makasih. Mungkin itu aja materi dari saya, lebih dari kurang mohon maaf. Nah, di pertemuan ketiga dan keempat saya akan membahas tentang pengertian, konsep, dan kriteria PMK atau pariwisata minat khusus. Nah, di topik pertama yaitu pengertian. Nah, pengertian itu dalam PMK merupakan wisata minat khusus yang melibatkan kelompok atau individu yang ingin mengembangkan minat tertentu. Nah, dengan mengunjungi situs-situs atau tempat-tempat yang berhubungan dengan pariwisata minat khusus. Dan jadi misalnya di daerah setempat ada wisata minat khusus, maka wisatawan wajib mengunjunginya untuk mempelajari apa saja sih wisata yang ada di daerah tersebut. Nah, yang kedua ada konsep. Konsep pariwisata minat khusus ini sama dengan halnya jenis-jenis pariwisata minat khusus berdasarkan minat-minat yang ada di lapangan, seperti petualangan, budaya, sejarah, alam,
gastronomi, atau olahraga. Nah, contohnya kayak misalnya konsep petualangan ekstrim di suatu destinasi bisa kita contohkan seperti panjat tebing yang ada bagian-bagian tebing yang tinggi dan kita memanjat ke atasnya memegang tali. Kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir ada kriteria bisa disebut dengan jenis, itu bisa bervariasi tergantung jenisnya. Tapi beberapa jenis atau ciri PMK bisa meliputi seperti keunikan, aksesibilitasnya, fasilitas pendukung, keberlanjutan, dan potensi ekonomi yang ada di tempat tersebut. Sebagai contohnya, untuk pariwisata petualangan, kita bisa di dalam wisata petualangan bisa meliputi aspek seperti keamanannya, petualangan yang menarik, dan panduan atau tata cara bertualangan di tempat wisata minat khusus tersebut. Nah, di dalam pertemuan ke-5 saya akan membahas tentang faktor pendorong dan manfaat pengembangan. Dan yang pertama yaitu faktor pendorong. Nah, faktor pendorong ini bisa terjadi oleh beberapa hal seperti keunikan destinasi. Misalnya destinasi tersebut mempunyai keunikan yang tidak didapatkan oleh daerah lain, maka keunikan tersebut bisa dikunjungi atau menjadi ketertarikan wisatawan tersendiri. Yang kedua itu ada infrastruktur pendukung. Nah, infrastruktur pendukung ini misalnya ketersediaan infrastruktur yang mendukung seperti ada akomodasi, fasilitas, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah promosi yang efektif. Nah, promosi yang efektif tersebut maksudnya adalah upaya promosi yang ada di destinasi tersebut yang memiliki minat khusus. Seperti destinasi A, di destinasi A dilakukan promosi oleh warga sekitar yang dimana di destinasi tersebut terdapat pariwisata minat khusus. Yang selanjutnya ada aksesibilitas. Nah, aksesibilitas ini merupakan kemudahan akses yang dikunjungi oleh destinasi pariwisata minat khusus. Apabila aksesnya bagus, maka wisatawan akan pergi ke destinasi tersebut. Dan sebaliknya, apabila aksesnya atau accessibility-nya tidak bagus, maka wisatawan pasti tidak akan mengunjungi destinasi tersebut. Nah, yang selanjutnya ada fasilitas pendukung. Nah, maksudnya itu fasilitas pendukung itu seperti keberadaan fasilitas minat khusus yang dimana di sini dijelaskan seperti ada pemandu wisata, tempat latihan atau praktik, dan membuat pengalaman pariwisata minat khusus menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya yang kedua ada manfaat pengembangan pariwisata minat khusus. Nah, pengembangan pariwisata minat khusus ini dikelompokkan beberapa hal. Yang pertama ada diversifikasi ekonomi. Pengembangan pariwisata minat khusus dalam diversifikasi ekonomi suatu daerah dengan menciptakan peluang kerja dan pendapatan sektor yang ada di pariwisata tersebut. Yang kedua ada pelestarian budaya dan lingkungan. Nah, pariwisata bisa dijadikan untuk sebagai ajang promosi budaya yang ada di sekitar pariwisata minat khusus yang ada di lokasi tersebut. Nah, yang ketiga ada peningkatan kesadaran pendidikan. Jadi pariwisata minat khusus pasti ada kesadaran mengenai pendidikan seperti aspek-aspek yang mempelajari budaya, sejarah, lingkungan atau aktivitas tertentu lainnya. Nah, yang keempat ada peningkatan investasi dan infrastruktur. Nah, maksudnya itu adalah mendorong investasi dan infrastruktur yang ada di pariwisata minat khusus itu menjadi lebih berkembang.
atau pendukung yang diperlukan seperti akomodasi dan tempat hiburan atau makanan. Dan yang terakhir ada pemberdayaan komunitas lokal. Jadi pariwisata minat khusus ini kita tidak melupakan komunitas lokal yang ada di tempat lokasi pariwisata minat khusus. Jadi tanpa mereka kita tidak bisa mengembangkan lokasi pariwisata minat khusus. Terlebih mereka lah yang lebih mengenal destinasi tersebut daripada kita sebagai wisatawan. Dan terima kasih. Nah, di pertemuan 6 kali ini saya akan membahas tentang langkah pengembangan PMK dan juga menjaga keberlangsungan PMK. Dan yang pertama saya akan membahas tentang langkah-langkah pengembangan pariwisata minat khusus atau PMK. Nah, dilakukan beberapa hal untuk melakukan pengembangan PMK. Seperti yang pertama ada identifikasi potensi. Nah, identifikasi potensi ini merupakan kenali minat khusus yang ada di destinasi tersebut apa saja kemudian dikembangkan. Nah, yang kedua ada riset pasar. Maksudnya adalah lakukan penelitian pasar untuk memahami permintaan dari preferensi wisatawan apa saja yang akan dikembangkan di destinasi tersebut. Yang ketiga ada infrastruktur dan fasilitas. Nah, bangun atau tambah infrastruktur yang kurang yang ada di destinasi wisata minat khusus tersebut untuk supaya wisatawan mendatangi destinasi tersebut dan juga menambah pendapatan sekitar. Dan juga yang keempat ada promosi dan pemasaran. Nah, maksudnya di sini adalah promosi dan pemasaran itu adalah untuk menjangkau audiens yang lebih banyak supaya wisatawan bisa mengunjungi destinasi pariwisata minat khusus. Dan yang terakhir ada konservasi lingkungan dan budaya. Dan di sini kita akan melakukan pengelolaan yang keberlanjutan terhadap sumber daya alam supaya budaya menjadi daya tarik minat khusus dan juga keberlangsungan pariwisata jangka panjang dan juga serta evaluasi dan pemantauan. Jadi misalnya ada destinasi yang kurang atau ada yang ingin ditambahkan, kita evaluasi dan juga pemantauan supaya lebih baik lagi untuk kedepannya. Nah, selanjutnya ada pengembangan selanjutnya ada menjaga keberlangsungan PMK atau pariwisata minat khusus. Nah, jadi di sini ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk menjaga keberlangsungan PMK, yaitu yang pertama ada konservasi lingkungan, lindungi hutan atau alam yang ada daya tarik wisatawan minat khusus dan supaya habitat yang ada di dalamnya tidak menjadi terganggu dan juga wisatawan bisa menikmati habitat-habitat yang ada di hutan atau di lingkungan tersebut. Yang kedua ada pemeliharaan budaya, lestarikan budaya yang ada di lokasi tersebut. Baik yang budaya modern ataupun tradisional yang menjadi integral dari wisata minat khusus supaya wisatawan mengetahui budaya ini masih tradisional dan terjaga budayanya, dan ini budaya modern tapi tidak terlalu tradisional, kurang lebih seperti itu. Yang ketiga ada pengelola wisata. Jadi kita harus menerapkan regulasi atau SOP yang mengatur tentang wisata. Jadi wisatawan tidak semena-mena datang ke tempat destinasi pariwisata minat khusus. Yang keempat ada edukasi wisatawan. Nah, jadi kita kayak sosialisasi wisatawan prinsip-prinsip pariwisata itu apa-apa saja, termasuk kayak misalnya kayak pentingnya menjaga alam, menjaga lingkungan, budaya, dan etika wisatawan ketika berkunjung ke destinasi wisata minat khusus. Dan yang terakhir tuh adalah supaya wisatawan untuk menjaga etika ketika datang ke tempat tersebut supaya masyarakat setempat tidak terganggu dengan
sikap-sikap wisatawan yang tidak bertanggung jawab. Jadi ketika wisatawan datang harus mengikuti peraturan yang berlaku di tempat wisata tersebut. Sekian dan terima kasih. Halo, perkenalkan nama aku Saat Arasi dengan NIM 422221045. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang DTW atau daya tarik wisata yang ada di alun-alun. Nah, alun-alun ini punya daya tarik sendiri, terutama di basement bawah tanah yang mengoleksi seperti buku atau foto-foto yang bersejarah. Nah, mungkin dari itu ada juga di alun-alun ini daya tarik yang lainnya, yaitu tentang budaya. Misalnya ada budaya festival dan lain sebagainya akan diletak di alun-alun atau di lapangan. Nah, selain itu ada juga air mancur yang terdapat di depannya dan juga tentang kesenian dan lain sebagainya. Dan juga di sini ada juga perpustakaan. Nah, dimana kalau misalnya kita mau kayak seperti belajar itu ada perpustakaan di sebelah kanan saya. Tapi mungkin hari Minggu tutup dan Senin paling buka pada Selasa sampai Sabtu. Satu hal lagi yang membuat daya tarik di alun-alun ini adalah tentang bangunannya yang masih kuno. Tapi walaupun kuno tapi desain dengan semenarik mungkin, seperti catnya warna putih, atapnya yang masih bentuknya lama dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah. Nah, alun-alun Surabaya merupakan alun-alun yang terletak di tengah-tengah pusat kota Surabaya. Nah, di alun-alun ini terdapat berbagai destinasi yang ada di sekitarnya, seperti Mall Plaza dan juga Monakel yang ada di samping atau di belakang alun-alun. Nah, juga di samping itu alun-alun Surabaya mempunyai berbagai fasilitas yang penting. Contohnya kalau misalnya kita mau makan, tersedia yang berbagai jualan UMKM makanan juga. Dan juga kalau kita mau foto, terdapat spot foto yang bagus, seperti di belakang saya ada air mancur dan juga di depannya ada air mancur menanti. Nah, juga di samping itu kita bisa berkeliling di alun-alun menemui berbagai banyak hal, mulai dari bentuk bangunannya juga unik dan juga museum bawah tanah. Dan juga satu hal lagi yang paling penting, yaitu ketika kita ke alun-alun jangan lupa guys untuk dokumentasi supaya kita ada kenang-kenangan untuk ke alun-alun. Dadah.